Rekaman video berita dari Sky News tampaknya menunjukkan kesalahan yang aneh. Terlihat seorang kanselir saat dia keluar dari sebuah gedung dengan map merah besar terselip di bawah lengannya. Dia menuju ke jalan, sebentar terhalangi oleh mobil-mobil yang diparkir di sepanjang sisi jalan. Beberapa detik kemudian, dia muncul dari belakang mobil yang masih memegang map, namun folder telah berubah dari warna merah tua menjadi hijau terang. Beberapa orang yakin bahwa stasiun berita sengaja mengubah warna folder untuk menyesatkan publik tentang keadaan anggaran negara. Dari segi keuangan, warna merah biasanya menunjukkan dana yang menurun, sedangkan hijau memiliki konotasi yang lebih positif. Namun ini akan sangat keterlaluan jika stasiun berita memanipulasi warna dengan cara ini. Namun, banyak pemirsa lain yang yakin bahwa perubahan mendadak pada tampilan folder adalah kesalahan dalam tatanan alam semesta. Namun ternyata, lewat beberapa cuplikan lain, rahasianya telah terungkap. Rekaman ini menunjukkan, seorang kanselir berdiri di trotoar dengan tas kerja yang menyerupai map yang dipegangnya di video sebelumnya. Dia memegang tas kerja di depannya, dan memindahkannya dari sisi ke sisi untuk menunjukkan kepada orang banyak. Dalam beberapa versi rekaman, tasnya berwarna merah. Kemudian di versi lain, warnanya hijau cerah. Masih dalam versi lain, koper mulai berwarna hijau, dan berubah menjadi merah saat bergerak. Haduh, saya malah tambah pusing. Klip aneh ini, diunggah oleh pengguna Twitter. Dalam rekaman itu, kita melihat seekor burung membeku di udara. Tubuhnya diam, dan sayapnya tidak mengepak, namun tetap di tempatnya tanpa ada yang menahannya di sana. Pemegang kamera menggeser bidikan, menunjukkan beberapa penonton menunjuk ke burung itu yang jelas tercengang dengan apa yang mereka lihat. Sepotong informasi ini tampaknya membuktikan bahwa burung itu tidak ditempatkan di udara secara digital setelah video itu diambil. Karena para saksi mata, dengan jelas mengakui fenomena aneh itu. Anehnya, saat rekaman diperbesar, Anda benar-benar dapat melihat beberapa bulu di sayap burung bergerak tertiup angin. Jadi, burung itu tidak sepenuhnya membeku dalam waktu, ia memiliki beberapa tekstur yang masih berubah-ubah. Beberapa komentator percaya bahwa burung itu mungkin tersangkut di kabel yang sangat halus, sehingga tidak terlihat dalam video. Namun, sebagian besar pemirsa terkesima oleh rekaman itu, bahkan bingung untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Saya jadi berimajinasi, bagaimana kesadaran burung saat dia pulih. Sebuah video yang dibagikan di YouTube oleh Hidden Underbelly, tampaknya menunjukkan hantu seorang gadis muda yang berlari di sebuah bank. Tampak suasana bank yang penuh dengan orang, sebelum sosok itu menghilang begitu saja. Insiden itu terjadi di Banco de Crédito, di wilayah Lima, Peru. Rekaman dari bank menunjukkan seorang gadis, yang terlihat berusia sekitar 10 tahun, melewati area bilik yang penuh dengan karyawan bank dengan agak jelas. Pegawai bank yang melihat gadis itu, bingung melihat seorang anak berlari sambil menangis itu. Mereka bahkan lebih bingung, ketika menemukan bahwa dia telah menghilang begitu saja, meskipun tidak ada tempat yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Kejadian itu semakin menyeramkan, beberapa saat kemudian, kita melihat rekaman CCTV pintu otomatis bagian depan terbuka dengan sendirinya. Potongan rekaman aneh ini, memang meninggalkan beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Saya tidak benar-benar tahu, mengapa salah satu karyawan yang asyik ngobrol dengan rekan kerja, kebetulan sedang menyalakan kameranya tepat ke arah di mana hantu anak-anak itu lewat. Mungkinkah kameranya selalu menyala di kantor, sebagai bagian dari protokol keamanan? Orang skeptis akan mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Namun cukup sulit untuk mengabaikan apa yang diungkapkan oleh rekaman aneh itu. Dalam rekaman CCTV ini, Anda dapat melihat sekretaris di meja depan, sedang mengetik sesuatu di komputer. Saat itulah, seorang pria tinggi botak, masuk mengenakan setelan hitam. Dia memiliki sikap dan tingkah laku yang aneh. Sayangnya, tidak ada audio, sehingga kita tidak tahu apa yang dikatakan. Tetapi, Anda dapat segera mengetahui bahwa sekretaris menjadi gelisah. Pada satu titik, dia menggelengkan kepalanya, dan menunjuk ke pintu seolah meminta pria itu pergi.
Situasi semakin meningkat saat wanita itu mengambil pistol dari laci kantor. Dia berdiri, dan pria berjas itu mengangkat tangannya lalu memiringkannya ke samping dengan gerakan yang aneh. Seolah-olah, sekretaris itu terhipnotis. Dia berbalik, dan mengeluarkan magazin dari pistol, lalu meletakkannya di atas meja. Pria botak merah itu memberi isyarat sekali lagi, dan wanita itu menurut dengan merogoh tas, mengeluarkan apa yang tampak seperti kamera. Dia kemudian dengan tenang berjalan di sekitar meja, dan keluar dari pintu. Ketika video itu pertama kali diposting, dengan cepat menjadi viral, ditonton lebih dari 4 juta kali dengan lebih dari 13.000 komentar, yang semuanya bertanya-tanya apa yang terjadi dalam rekaman itu. Banyak komentar dengan cepat menyebut, pria itu anggota kehidupan nyata dari Men in Black, sebuah badan rahasia pemerintah yang diduga menanggapi peristiwa paranormal. Beberapa bahkan percaya, bahwa agen itu sendiri adalah hibrida alien, yang memiliki kemampuan misterius seperti pengendalian pikiran. Yang lain mengira, hanya settingan. Saya sendiri, merasa perlu bertemu dengan sekretarisnya, untuk bisa ditindaklanjuti. Video menakutkan ini, diambil di sebuah kantor polisi di Malaysia 2017 lalu. Polisi yang bertugas terkejut, ketika sesuatu yang tak terlihat, membuat pintu kantor terbuka, tersentak hingga hancur. Perlu diketahui, pintunya tidak otomatis, itu adalah pintu dorong manual. Kita lihat urutannya. Sementara petugas duduk di meja, pintu sebelah kanan berayun terbuka, menyebabkan satu petugas melompat dari tempat duduknya. Kemudian, pintu kedua juga terbuka, membuat mereka semua bertanya-tanya apa yang terjadi. Petugas memeriksa pintu, tetapi sampai pada kesimpulan yang diketahui, apakah ini hantu pelanggar hukum yang marah, atau mungkin ada penjelasan lain. Saya sebenarnya ingin tahu, bagaimana pihak kepolisian mengungkap kasus ini.